Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut saja langsung ke videonya. Ruang di depan Xiaoyan dengan cepat terbelah dan membentuk garis retakan besar setelah penghancuran diri Xiaoyan ditekan. Cahaya keemasan cerah meletus. Akhirnya itu berubah menjadi naga emas besar. Naga itu meringkuk dan dengan cepat melilit Xiaoyan. Ziyan, ekspresi Xiaoyan berubah drastis setelah dia melihat naga besar itu, yang tiba-tiba pecah dari luar angkasa. Mengingat kekuatan Ziyan, tubuhnya akan langsung hancur menjadi genangan cairan merah jika serangan itu dengan kuat mengenai tubuhnya. Segel ungu emas besar yang dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan, tiba-tiba muncul di atas kepala naga besar di depan mata yang terkejut dari pasukan aliansi dan kegembiraan liar dari klan Hun. Namun segel besar itu tiba-tiba terhenti ketika semua orang mengira cairan akan berceceran. Segel cahaya dengan cepat runtuh, cahaya melesat ke segala arah dan menyinari wajah orang misterius itu. Tubuhnya mulai gemetar seolah-olah dia menderita stroke. Suara terengah-engah tiba-tiba muncul di langit saat semua orang menyaksikan segel cahaya di atas kepala naga besar itu. Beberapa ahli dari klan Hun mengungkapkan ekspresi kecewa. Gituan mengatupkan giginya dan tubuhnya bersinar. Setelah itu dia menyerah berurusan dengan Hun Tiandi dan muncul di depan orang misterius itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin kencang memaksa Ziyan dan Xiaoyan mundur. Kedua matanya mengandung beberapa amarah saat dia melihat orang misterius di depannya dan menuntut dengan suara yang dalam. Bukankah kau sedikit berlebihan untuk menggunakan serangan fatal saat kau menyerang? Orang misterius itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Guyuan, matanya terpana saat mereka menatap naga emas besar yang melilit Xiaoyan. Dia bisa merasakan aroma garis keturunan yang sangat familiar dari dalam tubuh naga tersebut. Itu adalah garis keturunan dari keturunan yang sama, satu-satunya di dunia ini yang bisa memilikinya adalah anaknya sejak saat itu. Anakku, mata emas pria misterius itu yang awalnya dipenuhi dengan keganasan yang mengerikan, telah menjadi lembut pada saat itu. Jantungnya yang telah tenang dan hening selama bertahun-tahun tiba-tiba berdebar kencang, matanya menatap Ziyan saat dia bergumam. Guyuan kaget saat melihat ekspresi orang ini, dia mengerutkan kening dan bertanya, siapa anakmu? Naga emas besar itu menyusut dengan cepat, akhirnya berubah menjadi seorang wanita berambut ungu dengan sosok yang anggun, matanya yang cantik sedikit marah saat dia menatap orang misterius itu. Setelah itu dia mendukung Xiaoyan di sampingnya dan bertanya, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kenapa kamu datang ke sini? Xiaoyan menyeka bekas cairan di sudut mulutnya. Dia melirik Ziyan di sampingnya dan tanpa sadar bertanya sambil tersenyum pahit. Beraninya kau menanyakan ini padaku, masalah besar seperti itu telah terjadi. Namun kamu tidak memberitahu suku naga Void kunoku. Alis Ziyan meruncing saat berbicara. Akhirnya dia berbicara dengan nada marah. Masalah ini terlalu besar, jika suku naga Void kunomu terseret ke dalamnya dan sesuatu yang tidak terduga terjadi, kau akan kesulitan bertahan hidup, ucap Xiaoyan menghela nafas. Ziyan memandang Xiaoyan dengan penasaran, siapa orang itu? Kekuatannya luar biasa tapi auranya terasa familiar. Xiaoyan tersenyum pahit, dan berkata dia penjaga istana Dewa Kuno, aku tidak mengerti mengapa dia ingin membunuhku. Ziyan menghela nafas dan berkata, situasi ini rumit. Lalu dia menyentuh ruang di depannya menciptakan retakan spasial, suara angin deras terdengar dan beberapa sosok muncul mereka adalah tetua suku naga Void kuno. Tetua suku naga Void kuno berkata, meskipun kami tidak sekuat dulu, kami akan membalas budi, kami akan membantumu dengan semua kekuatan kami. Xiaoyan tersenyum, menangkupkan tangannya dan berterima kasih atas kebaikan ini, Xiaoyan tidak akan melupakan bantuan ini. Seorang tetua menjawab, tidak perlu berterima kasih Xiaoyan, kau telah membantu kami bersatu kembali, itu adalah hal yang sangat penting bagi kami. Kemudian Hun Tiandi melihat orang misterius itu dia tertawa dan berkata, teman jika Anda ingin membunuh bocah itu, aku bisa membantu Anda melawan Guyuan. Seketika itu juga Guyuan merasa terancam, ekspresinya berubah setelah mendengar apa yang dikatakan Hun Tiandi. Berhentilah menjadi orang yang sibuk, orang misterius itu, yang awalnya sangat galak, tiba-tiba melotot ke arah Hun Tiandi. Melihat upaya persahabatannya itu ditanggapi dengan dingin, Hun Tiandi tanpa sadar menjadi geram meski ia bisa mengendalikan dirinya sendiri, namun dia dengan cepat menekannya ekspresi padat melintas di matanya. Zhu Huo dasar bocah kecil, apakah kamu masih ingat kaisar ini?
Orang misterius itu menoleh setelah memaksa Hun Tiandi mundur dengan kata-katanya, matanya menoleh ke arah tetua suku naga kuno dan berteriak dengan suara yang dalam. Orang yang sombong, kelompok tetua suku naga Void kuno itu segera sangat marah, orang ini benar-benar meletakkannya dengan kata-katanya. Orang misterius itu terkejut setelah dimarahi oleh para sesepuh ini, dia segera merasa tidak bisa tertawa atau menangis, sudah bertahun-tahun, bahkan dengan umur suku naga kuno, kemungkinan sangat sedikit yang bisa hidup sampai sekarang. Orang yang berdiri di tempat pemimpin di antara banyak sesepuh saat ini adalah tetua pertama tertua dari suku naga Void kuno. Dia juga adalah Zhu Huo yang disebutkan oleh orang misterius itu. Matanya saat ini sedikit tertegun saat dia melihat orang misterius itu, matanya yang keruh itu sedikit melamun. Suku naga Void kuno tidak memiliki kaisar naga untuk waktu yang lama. Kaisar ini adalah kaisar naga sejati dari suku naga Void kuno. Wajah Ziyan juga sedikit sedingin es saat dia berbicara dengan suara samar. Orang misterius itu terkejut mendengar Ziyan, wajahnya yang tadinya penuh kekuatan dan martabat sekarang terlihat malu-malu. Dia menggosok tangannya dan mengangguk berulang kali, benar kau memang layak menjadi kaisar naga. Semua orang termasuk Ziyan, tercengang melihat perubahan drastis ini. Ziyan melanjutkan dengan lembut, orang tua hari ini kami akan berperang melawan klan Hun, tolong jangan ikut campur. Orang misterius itu mengangguk, baiklah aku tidak akan ikut campur, bisakah aku lebih dekat denganmu? Semua orang terkejut mendengar permintaannya, Bu Yuan mengangguk khawatir akan kekuatan mengerikan orang itu. Orang misterius itu mendekati Ziyan, mata menyapu wajahnya dan berkata, kamu sangat mirip ibumu, senyum rumit terukir di wajahnya saat kata-kata itu keluar dari mulutnya. Ziyan terkejut dan berkata, apa kau pernah melihat ibuku? Matanya terpaku pada sepasang mata emas di depannya. Memicu perasaan aneh yang tak terbayangkan, dia menggigit bibirnya dan meraih tangan orang misterius itu. Kontak tersebut memicu ledakan cahaya keemasan yang menyatu di titik sentuhan. Tekanan menakutkan menyebar membuat sesepuh suku naga kuno berlutut. Semua mata terfokus pada dua figur yang terhubung oleh cahaya keemasan. Ziyan terkejut menarik tangannya, matanya menatap pria di depannya dengan dingin. Xiaoyan memahami sesuatu dari pemandangan itu. Kekuatan garis keturunan Ziyan sangat mirip dengan orang misterius itu. Hubungan darah, pikir Xiaoyan, mungkinkah dia ayahanda Ziyan, kaisar naga tua dari suku naga Void kuno yang hilang selama ribuan tahun. Xiaoyan memahami mengapa orang itu mengejarnya. Darah esensi naga kuno ada dalam tubuhnya. Meski Ziyan tampak tidak bersemangat, Xiaoyan merasakan gelombang besar berputar di dalam hatinya. Anakku. Pria misterius itu sedikit tidak berdaya saat dia melihat wajah Ziyan yang tiba-tiba berubah menjadi sedingin es. Dia jelas tidak memiliki banyak pengalaman tentang hal ini. Dia hanya bisa terus-menerus menggosok tangannya dan menatap Ziyan. Dia sama sekali tidak menyadari bagaimana dia harus berbicara. Aku seorang yatim piatu, aku tidak punya ayah dan ibu. Ziyan berbicara dengan suara dingin, namun suaranya menyebabkan seseorang merasakan sakit hati. Xiaoyan menghela nafas. Ziyan saat itu tinggal sendirian di pegunungan yang dalam di wilayah Black Corner. Meskipun bakatnya luar biasa, pertunjukannya pada akhirnya tidak bagus. Selanjutnya dia secara tidak sengaja memakan rumput transformasi tubuh mentah. Saat itulah dia dibawa ke akademi dalam oleh penatua pertama Suqian. Namun dia terus merasa kesepian. Dia secara bertahap mulai memiliki teman hanya setelah bertemu Xiaoyan. Sekarang dia memikirkannya, gadis kecil yang rakus dan cerdas itu memiliki sakit hati yang tidak diketahui siapapun. Ziyan berdiri dengan keras, kepala berdiri di depannya, beberapa air mata dengan kecewa membasahi matanya saat dia berbicara. Apa kau benar ayahku? Ziyan tidak pernah menyangka adegan seperti ini akan terjadi. Pria berambut ungu emas itu panik melihat air mata Ziyan. Ini kesalahanku. Keserakahanku pada rumah dewa kuno menyebabkan kesengsaraan ini. Si Ancient God itu bersekongkol melawanku dan mengurungku untuk waktu yang sangat lama. Dia mencoba mendekati Ziyan. Nak, jangan menangis. Ayah akan mendengarkanmu. Apapun yang terjadi aku bersumpah. Xiaoyan menghela nafas lega melihat perubahan drastis pada pria yang pernah mengguncang benua. Rasa pedulinya terhadap Ziyan tampaknya sangat tulus. Orang-orang di sekitarnya juga sangat tenang. Jelas mereka tidak tahu persis apa yang sedang terjadi. Para sesepuh dari semua menjadi tercengang, pikiran yang menyebabkan mereka gemetar melonjak di dalam hati mereka. Ziyan menarik napas dengan lembut, matanya merah saat dia menatap pria parubaya yang agak lugas, yang awalnya memiliki aura yang sangat kuat. Tiba-tiba dia mengulurkan jarinya dan menunjuk Hun Tiandi di kejauhan. Suaranya terdengar saat dia berkata, kalau begitu bisakah kamu membunuhnya? Pria parubaya itu terkejut setelah mendengar ini.
segera ekspresi ganas tiba-tiba muncul di matanya. Tentara aliansi terkejut melihat aura ganas pria parubaya melonjak kembali. Klan Hun terkejut, ekspresi sombong mereka berubah menjadi ketakutan. Penatua Zuluo bangun dari kesadaran kaburnya mengenali wajah familiar itu. Dia berkata, "Yang Mulia Kaisar Naga, apakah benar-benar Anda?" Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Sepertinya Kaisar ini tidak dilupakan sepenuhnya." Zhuo gemetar, air matanya mengalir. Tetua suku naga Void kuno juga saling menatap, semangat melonjak di mata mereka. Kaisar Naga yang dikabarkan hilang ternyata masih hidup. Hal ini juga bisa membuka peluang baru bagi suku mereka. Xiao Yan tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya. Pertemuan keluarga yang tidak terduga ini bisa mengubah situasi dalam pertempuran ini. "Jadi Anda adalah Kaisar Naga sebelumnya dari suku naga Void kuno?" Bu Yuan menghela nafas setelah melihat suasananya cukup bagus. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. "Meski aku lebih tua darimu, kekuatan seseorang tetaplah yang paling penting. Kau bisa memanggilku Zukun." Yang disebut Kaisar Naga sebelumnya tidak terlalu meninggikan dirinya. Saat menghadapi Gu Yuan, dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, "Saudara Zukun." Gu Yuan mengungkapkan senyum di wajahnya saat mendengar ini. Dia menangkupkan kedua tangannya, secara alami sangat bermanfaat untuk berkenalan dengan ahli seperti itu. "Yang Mulia, Xiao Yan adalah dermawan besar dari suku naga kuno kami. Dia telah menyelamatkan suku kami dari banyak situasi kritis. Selain itu jika bukan karena dia, Ziyan tidak akan bisa dengan aman kembali ke suku kami." Sesepuh Zhuo melangkah maju dan berbicara dengan hormat. "Situasi kritis? Bagaimana suku naga Void kuno sekarang?" Zukun terkejut mendengar ini, ekspresinya dengan cepat tenggelam. Zamannya adalah puncak dari suku naga Void kuno, hampir tidak ada faksi di benua yang berani menyinggung perasaannya. Penatua Zhuo ragu-ragu sejenak, setelah itu dia secara kasar menjelaskan beberapa insiden yang terjadi setelah dia menghilang dari Sang Kaisar Naga. Mata Zukun memancarkan amarah mendengar suku naga kuno terpisah menjadi 4. Dia terkejut melihat orang-orang yang dahulu menghormatinya kini menjadi berani setelah kepergiannya. "Sepertinya aku benar-benar menghilang terlalu lama," ucapnya, keringat dingin membasahi dahinya. Zukun menatap Xiao Yan dengan hangat, berbeda dari ekspresi ganasnya sebelumnya. Dia memahami hubungan baik antara Ziyan dan Xiao Yan. Jika ada sesuatu yang terjadi pada Xiao Yan hari ini, konsekuensinya akan parah. Zukun khawatir akan dampaknya. Zukun tersenyum menatap Ziyan yang terdiam. Matanya berbinar hangat melihat ekspresi putrinya, lalu dia menoleh menatap Hun Tiandi dan berkata, "Karena aku sudah berjanji pada putriku, akan kuambil nyawamu." Gu Yuan tersenyum melihat ekspresi Hun Tiandi yang pucat. Keberuntungan Hun Tiandi berubah dalam sekejap. Menurut Gu Yuan, Zukun setara dengannya, berada di tingkat doseng bintang 9 lanjutan. Kekuatan gabungan mereka akan menghancurkan Hun Tiandi. Zukun melayang ke udara mengepalkan tinjunya. Kilau ungu keemasan memancar dari tubuhnya saat dia menatap Hun Tiandi dengan tawa menantang. Hun Tiandi mendengus dingin memasang ekspresi murung. Seger batu giok kuno di tangannya memancarkan pilar cahaya terang yang menghantam pintu kuno. Pintu kuno bergetar, retakan muncul dan semakin lebar. Suara berderit menggema saat pintu batu kuno perlahan terbuka. Riak kuno yang misterius memancar dari balik pintu kuno, membuat pasukan kedua belah pihak terhuyung-huyung. Formasi mereka berantakan dan beberapa prajurit lemah terdorong mundur 100.000 kaki. "Hati-hati," Xiao Yan berteriak, menstabilkan diri, rumah dewa kuno akan segera terbuka. Gu Yuan menatap pintu raksasa dengan mata tajam, apakah ini akhirnya terbuka? Zukun terlihat linglung, mengingat upayanya gagal membuka mansion saat terjebak, kini dia menyaksikan momen historis ini. Riak kuno menjadi lebih kuat saat pintu batu dibuka, pada akhirnya, hanya ada sedikit ahli dari kedua belah pihak yang masih bisa mengambang di udara. "Gu Yuan, apa kau tahu apa yang ada di dalam rumah dewa kuno?" Zukun di langit menyaksikan pintu kuno yang perlahan terbuka sebelum tiba-tiba bertanya. "Aku tidak terlalu yakin, yang aku tahu adalah bahwa benda di dalamnya akan memungkinkan seseorang untuk maju ke kelas Dodi." Gu Yuan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. "Itu memang bisa memungkinkan seseorang untuk maju ke kelas Dodi. Ini karena ada embrio dipil di dalam mansion. Jika tebakanku benar, ini seharusnya menjadi incaran Hun Tiandi. Jika dia bisa mendapatkannya kemungkinan besar dia akan maju ke kelas Dodi," ucap Zukun dengan raut wajahnya suram.